Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi sesaat lagi akan memutuskan gugatan hasil pemilu presiden yang diajukan oleh Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Prabowo menuduh terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilpres yang disengketakannya ke Mahkamah Konstitusi. Seberapa besar peluang Prabowo Hatta memenangkan gugatan itu berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ditampilkan selama persidangan. Kita akan membahasnya bersama mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Maru Arar Siahaan. Pak Maru Arar, ini kan kalau kita bicara soal gugatan Prabowo, kalau boleh saya mencoba mengklasifikasi. Yang pertama adalah membatalkan rekapitulasi KPU dan memenangkan Prabowo Hatta. Atau yang kedua, membatalkan rekapitulasi KPU dan melakukan pemilihan suara ulang di beberapa wilayah. Itu di beberapa tempat menyebar luar biasa. Karena alasan yang terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dari jalannya persidangan yang sudah kita lihat bersama selama sepekan terakhir ini, Pak Maru Arar, apa hasilnya menurut Anda? Jadi pertanyaan yang kurang lebih sama tadi diajukan juga oleh wartawan lain, dan saya menggunakan bahasa Jawa, artinya dengan menyimak dinamika persidangan, dan setelah saya juga mengamati terus itu permohonan dari pemohon, dan kemudian saksi yang diajukan pemohon dan termohon yaitu KPU, pihak terkait serta klaim tentang alat bukti itu, maka saya mengatakan satu ini sebenarnya sudah ceto welo. Saya kurang mungkin saya punya pronunciation bahasa Jawa kurang pas ya, tapi orang Jawa pasti ketawa lah ceto welo. Jadi sudah terang benderang. Sudah terang benderang. Iya. Artinya apa? Gugatannya akan dikabulkan atau ditolak? Ya, artinya Anda pun kan melihat juga sebenarnya seberapa jauh saksi yang diajukan. Karena kita juga melihat itu dari sisi harus fokus kepada permohonan itu sebenarnya. Meskipun banyak insiden yang terjadi itu sebagai bunga, kadang-kadang itu tidak begitu relevan dengan apa yang menjadi permohonan. Oleh karena itu, dari apa yang Anda kemukakan tadi itu, maka tidak tampak secara signifikan kalau kita bicara tentang kuantitatif daripada hasil perolehan suara, maka sebenarnya tidak ada yang menurut saya salah, karena sejak dari awal proses itu terbuka dan dokumen-dokumen ini juga bisa diperoleh dengan terbuka oleh para pihak dan langsung diupload oleh KPU begitu. Sehingga kalau misalnya salah dan mereka juga tidak mengemukakan keberatan apa-apa di tingkat bawah begitu, tetapi kemudian di level atas mereka menyatakan keberatan. Oleh karena itu tentu kalaupun ada keberatan di atas, seandainya juga mau disimak ke bawah, dia itu bisa diperiksa dengan seksama begitu. Tetapi jawaban KPU itu dan juga tidak bisa saya kira pemohon melumpuhkan itu data-data yang atau fakta yang sudah tersaji di dalam keputusan KPU tentang hasil perolehan suara. Nah, mengenai yang terstruktur juga, saya kira memang kalau yang dikatakan itu terstruktur itu sebagai suatu proses di mana terlibat juga struktur, apakah itu pemerintahan atau apakah itu penyelenggara yang kemudian melakukan pengendalian dari atas sampai ke bawah untuk diarahkan memenangkan satu pihak, saya juga tidak melihat ini terjadi. Dan kedua, kalau juga itu dilakukan dengan suatu desain yang memang dirancang dari awal, dan kedua tentu yang dan ketiga paling menentukan itu adalah jumlahnya itu masif itu. Kalau saya ingat Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusannya merumuskan masif itu, kalau dia di tingkat kabupaten atau provinsi hampir di seluruh TPS. Hampir di seluruh TPS. Iya. Ini kalau saya baca dari berkas gugatannya, itu ada sekitar 21.000 plus jadi ada sekitar 24 juta di sekitar 55.000 TPS. Bukankah ini sebetulnya masif? Ya, saya kira kalau dari sudut presentasi kan itu tidak masif itu. Dan juga tentu lepas dari yang disebutkan TPS itu sekian banyak, tetapi juga harus kita buktikan jumlahnya itu berapa. Dan kemudian meskipun terstruktur itu dikatakan bukan dilihat dari aspek kuantitatif tetapi kualitatif, yaitu penyelenggaraan Pilpres itu, maka tetap juga pada titik akhir bahwa ada korelasi dengan angka. Ya kan? Kalau dan itu yang tidak terlihat pada persidangan kemarin. Artinya tuduhan mereka ini, maaf kalau boleh saya itu, artinya terlalu bombastis tanpa dilengkapi oleh bukti yang cukup sebetulnya. Saya kira begitu, karena
mereka kalau saya perhatikan tidak menunjukkan atau tidak berupaya menunjukkan itu melalui juga dari saksi-saksi dan bahkan saksi-saksi yang mencoba ke arah sana, kecuali tentu di beberapa daerah yang disebutkan misalnya Nias Selatan, mafia barat di Papua itu. Saya kira tidak bisa kita menyatakan itu sedemikian rupa masif dia. Oleh karena itu, kalaupun dia mencoba mencari jalur kualitatif, dia kan menggeser lagi persoalan yang mungkin saya kurang tahu itu, dia mempersoalkan DPKTB lagi kan, yang dikatakan jumlahnya juga masif. Iya, ada sekitar 29 juta menurut mereka. Tetapi kan hitungan dan data-data yang ada dari KPU tentu tidak sedemikian rupa. Nah, kemudian di sini yang menjadi persoalan kemudian digeser bahwa peraturan KPU tentang itu adalah sesuatu yang ilegal atau melawan, bertentangan dengan konstitusi, inkonstitusional, dan oleh karena itu, nah beberapa ahli mereka mengatakan satu suara atau betapa kecil pun pelanggaran itu, tapi kalau dia inkonstitusional itu dianggap mempengaruhi seluruh daripada hasil pemilihan umum yang sudah ditetapkan. Saya kira ini sesuatu yang mungkin kita perlu bicarakan lagi, bahwa Mahkamah Konstitusi itu meskipun mereka mengkritik dan mengharapkan tidak hanya menjadi mahkamah electoral court atau mahkamah kalkulator lah istilah mereka, tetapi constitutional court, tetapi Mahkamah Konstitusi juga memiliki suatu ukuran-ukuran tertentu. Barangkali ini yang dikatakan kalau di undang-undang sengketa atau di undang-undang Mahkamah Konstitusi itu dikatakan bahwa perolehan angka itu harus signifikan untuk mempengaruhi apa yang sudah ditentukan oleh KPU. Tapi yang kita peroleh belum sampai ke sana saya kira. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti Pak Marwara.